Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi. Kita mau bahas ini. Ajaib Sekuritas mengeluarkan artikel neraca perdagangan surplus, Elsa hingga Doit siap membara. Nah, ini berdasarkan laporan semester 1 ya. Nah ini di sini ditulis Kementerian ESDM menetapkan harta batubara acuan jadi 321,5 US dollar per ton, lebih tinggi dibandingkan bulan Juli yang 319. Artinya di sini potensi kenaikan daripada kinerja keuangan itu bisa diprediksi. Nah, ini berikut ada tabel harga saham per 12 Agustus. Ada 6 saham dengan prediksi potensi kenaikan. Nah, kalau kita lihat potensi kenaikannya itu cuma 4 sampai 5%, 4 sampai 6% lah. Nah, ini kan kalau sobat Easy Stock punya saham yang punya potensial upside yang jauh lebih tinggi, kalau dilepas jangka pendek kan sayang. Iya kalau dia turun, kalau naik terus. Kalau turun ya sobat cuan beli lagi. Tapi kalau naik terus, kan Anda akan keluar dana lebih besar untuk membeli dengan harga tinggi. Artinya profit taking yang Anda sudah capai kan akan membeli dengan harga lebih tinggi untuk saham yang sama. Oke, sekarang kita mau bahas dengan polanya Benjamin Graham melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett yang menghitung nilai wajar saham. Nah, formulasi Benjamin Graham udah sobat Easy Stock bisa download. Aplikasinya namanya Easy Stock di Google Play Store. Oke, kita coba masuk ke Google Play Store. Anda ketik Easy Stock, nanti akan kelihatan. Nah, ini kita ulang dari awal ya. Segini tampilannya, ada 4 bendera. Kita masuk bendera Indonesia. Di sini ada sekitar hampir 800 saham. Kita lihat satu-satu aja nih. Saham-saham yang direkomendasinya Elsa, saham-saham energi nih. Elsa, El Nusa. Sebetulnya ini bukan perusahaan batubara nih. Ini saham ini bacanya gini, ini turun dari posisi harga kemarin yang Rp4. Sekarang posisi 302. Harga pasarnya 302, nilai wajarnya bisa sampai 540-an. Berarti ada potensial upside sekitar mencapai maksimal 80%. Tetapi dia punya potensi turun itu 2%. Kecil sih potensi turunnya. Jadi kalau umpamanya stop loss, ya stop lossnya juga rendah. Tapi ini kan teori berdasarkan perhitungan, kan pasar kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Tapi minimal saham ini dihitung dari kinerja keuangan. Nah, kita buka Elsa berikutnya. Laporan Q1, revenue growth-nya 4,5, ya cukup konservatif. Kita lihat financial ratio 2%. Kalau ini baru 3 bulan, berarti kalau full year dia pasti cuma antara 8%. Nggak terlalu menarik sih karena benchmarknya 10%. Debt to equity-nya masih belum mencapai ambang batas 1, tapi masih di bawah 1. Profit marginnya kecil sekali, cuma 3%. Nah, ini profitability-nya sebetulnya kurang menarik ini saham ini Elsa, meskipun ada upside-nya. Sekarang kita lihat lagi Medco. Medco ini ada potensial upside-nya bisa sampai 1.200 dari
630, tapi downside-nya, nah ini downside-nya ini. Resiko ini yang harus diperhitungkan. Bisa turunnya bisa meluncur ke bawah. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini net current assetnya 20,4 triliun. Dia untuk nutup utang jangka pendek aja udah defisitnya 2 triliun lebih. Belum ditambah utang jangka panjangnya yang 60 triliun. Iya kan? Jadi mau nggak mau free cash flow yang hampir 3 triliun itu nggak kuat ngangkat, makanya dia negatif. Nah, kalau kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya kalau full year itu bagus, hampir 30% ya di sini. Debt equity-nya tinggi sekali, hampir mencapai 4,5%. Profit margin bagus, working capital nggak bagus. Nah, berikut NREC. Ini punya potensial upside sampai 480-an dari harga yang sekarang 284. Tetapi harganya bisa turun jauh juga ke bawah, bisa ke level harga terendah. Nah, kita lihat di sini karena kita lihat net current assetnya 2,8 triliun. Itu suruh nutup utang jangka pendek udah defisit modal kerja. Belum ditambah utang jangka panjang. Tapi dia punya kekuatan free cash flow yang kuat, hampir 1,8 triliun. Nah, kalau kita lihat rasionya, ini sebetulnya juga nggak sampai 10% nih di bawah benchmark. Debt to equity-nya besar, mendekati 1,7. Profit marginnya kecil. Nah, di sini gapnya ada nih. Gross marginnya 39, tapi profit marginnya kurang dari 10, malah 9, nah ini artinya tidak terjadi ketidakefisiensi di dalam pengelolaan dana-dana operasional seperti marketing, gaji pegawai dan lain sebagainya, bonus dan lain sebagainya. Kita lihat lagi setelah NREC DOIT. Ini harga rekomendasi ini sampai minggu depan. Sampai akhir minggu inilah. Nah, DOIT ini ekstrim nih. Nilai wajarnya bisa 6 kali lipat, tapi yang tertinggi ya, tapi yang terendahnya bisa terjun bebas ke nilai terendah. Nah, kalau kita lihat di sini laporan keuangan sampai Maret, kita lihat aja net current assetnya 7,8 triliun. Dia bisa nutup nih utang jangka pendek sehingga surplus daripada working capital 1,6 triliun lah. Tapi dia nggak bisa nutup utang jangka panjang yang 13,7 triliun. Sedangkan free cash flow yang 1,6 nggak kuat ngangkat, makanya dia negatif di sini. Nah, di sini kita lihat kenapa free cash flow-nya bisa positif 1,6 triliun, sedangkan net income after tax-nya itu minus 26 miliar. Ya, karena di sini sudah dihitung di dalam kalkulasi sampai Anda mendapatkan nilai ini, itu ada di istilahnya di back end-nya sudah ada perhitungan bahwa perusahaan ini bisa jadi ada indikasi sengaja membuat ini negatif karena dia memasukkan biaya-biaya dari luar perusahaan. Tujuannya jelas, dia kayaknya mau menghindar pajak nih. Nah, ini ada ketidakjujuran di sini. Oke, kita lihat rasio keuangan, otomatis karena dia net loss berarti return on equity-nya negatif. Debt to equity tinggi sekali 5,3, nah profit margin super kecil, nggak sampai 0,2%. Nah, oke, itu NREC. Sekarang lihat KKGI. Tadi DOIT bukan KKGI. DOIT itu perusahaan yang berganti-ganti bisnis. Nah, KKGI ini dia punya upside 745, current price-nya 710. Upside-nya cuma 5% di sini.
tapi downside-nya juga sebenarnya nggak dalam, cuma 6%. Cuma ini sih sebetulnya nggak menarik karena Anda cuma punya space kecil untuk dia naik ya. Nah ini emang kita taruh growth yang sangat konservatif ya, 1,5%. Coba kita lihat return on equity-nya untuk 3 bulan pertama 6,5%. Sebetulnya bagus, kalau full year kan bisa sampai 20%. Debt to equity-nya bagus, profit margin bagus. Nah mungkin Anda nggak setuju nih revenue growth. Anda harus masuk ke member premium. Anda klik forecast simulator, Anda maunya ini 3%. Nah baru kan nggak ada downside ya, upside-nya malahan yang tertinggi ada selisih sekitar 300 perak. Berarti ada potensial upside-nya 40-45% lah. Nah ini oke, kita lihat lagi SMMT. Nah ini nggak ada upside sama sekali, ini harga udah kemahalan lah. Ini harga kemahalan. Ini juga kapitalisasi kecil, cuma asetnya aja cuma 235 miliar. Return on equity emang gede sekali. Profit marginnya masa lebih besar dari gross margin. Nah ini perusahaan yang tidak secara integritasnya sulit dipercaya, karena dia memasukkan unsur-unsur entah biaya entah pendapatan masuk ke dalam perusahaan sehingga profit marginnya terlihat lebih besar daripada gross marginnya. Itu nggak umum. Oke, begitu para pemirsa, kita sudah mengupas artikelnya Ajaib Sekuritas yang di sini kan saham-saham energi yang menarik dicermati di minggu ini. Terima kasih, kita jumpa lagi.